Mudah-mudahan pertemuan ini berkah insyaallah. Kita tutup dengan doa na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Ghafur, ampunilah kami, ampunilah ayah bunda kami, ampunilah seluruh guru-guru kami, ampunilah seluruh anak didik kami ini ya Rabbal Alamin. Tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu menjauhinya. Allahumma ya Salim, selamatkanlah kami, selamatkanlah seluruh iman dan akidah anak-anak kami, wabil khusus ananda kami di sekolah tercinta ini ya Rabbal Alamin. Engkau perkuat hatinya, engkau perkuat keislamannya, engkau perkuat imannya, engkau baguskan adab dan akhlakul karimahnya ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, khusus untuk kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami, lapangkanlah alam kuburnya, jangan biarkan tanah kuburan menghimpit tubuh tuanya. Berikanlah kemudahan ketika menjawab pertanyaan munkar wa nankir. Jadikanlah alam kuburnya indah, bagikan istana dan surga. Berikanlah payung yang teduh di alam mahsyar, kendaraan yang baik ketika meniti siratul mustaqim. Engkau hindarkan dari azabmu ya Allah, Engkau tempatkan mereka semua ke dalam keindahan surgamu ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Pertama-tama, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di madrasah yang kita cintai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Untuk lebih afdolnya acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang bertepatan dengan Jumat 29 Juli 2022. Mengawali acara, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rafif Rizki dengan sari tilawah Abi Hazik Al-Hafiz. Kepada Rafif dan Abi disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardh
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Madrasah MTSN 1 Kota Pekanbaru oleh Bapak Irwan Effendi, MPDI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahabat 96 Ustadz Abi Edi Azhar SAG MPDI, insyaallah akan memberikan bimbingan. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Kamat yang kita hormati, sahabat Nabi Pak Ustadz Irwan Effendi MPD, Ibu Kepala TU yang kita hormati, seluruh wakil kepala madrasah yang berhadir yang kita muliakan, para asatidz wa asatizat rahimakumullah, ibu dan bapak, para staf ataupun pegawai tenaga kependidikan yang kita muliakan, anak-anakku sekalian, calon pemimpin masa depan Indonesia, saleh dan salihah. Mudah-mudahan di tangan antum semua Indonesia dan agama Allah ini makin bersinar. Amin ya rabbal alamin.
Kurang semangat. Amin ya Rabbal. Banyak hal yang hendak disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, izinkan Abi menyampaikan sejarah. Mengapa muncul peristiwa tahun baru Islam? Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW lahir, umat Islam belum punya kalender. Nabi dilantik menjadi Rasul pada usia 25 tahun, umat Islam pun belum punya kalender. Nabi SAW pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah, maksud Nabi, umat Islam pun belum punya kalender. Usia 40 tahun Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, umat Islam pun belum punya kalender. Lalu Nabi SAW pindah ke kota Madinah, umat Islam pun belum punya kalender. Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun, umat Islam pun belum punya kalender. Bergantilah kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun lebih beliau memimpin, umat Islam pun belum punya kalender. Lalu pada masa Sayyidina Umar Ibn Khattab, sudah 5 tahun kepemimpinan beliau, maka waktu itu ada surat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada seluruh gubernur-gubernur kaum muslimin. Salah satu yang menerima surat itu adalah gubernur Mesir. Mesir waktu itu masih salah satu provinsi kaum muslimin. Surat ini dilampirkan di bawahnya surat dari Raja Romawi. Ditengoklah waktu itu oleh gubernur Mesir. Unik surat ini. Di mana uniknya? Surat dari Raja Mesir yang dilampirkan itu ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Sedangkan surat dari Khalifah kaum muslimin Sayyidina Umar Ibn Khattab, ada hari, ada tanggal, ada bulan, tak ada tahun. Jadi harinya ada, tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya. Makanya kalau ditanya kapankah Nabi Muhammad lahir, maka orang pasti menjawab hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahunnya tahun gajah. Mengapa tak ada nama tahunnya? Karena umat Islam belum punya tahun, belum punya kalender. Ini aneh. Mengapa orang-orang Romawi sudah punya tahun sedangkan umat Islam belum punya tahun? Maka Abu Musa al-Asy'ari ini mengambil kudanya, beliau pacu ke Madinah. Itu jaraknya luar biasa. Sesampai di kota Madinah, beliau langsung menjumpai khalifah. Wahai Khalifah Umar. Khalifah Umar ini, wahai anakku sayang, luar biasa. Ditanya oleh Nabi kepada iblis laknatullah alaih, bagaimana pandangan iblis kepada 4 sahabatnya. Yang paling unik itu kepada 2 orang, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ketika ditanya oleh Nabi kepada iblis, apa komentarmu tentang Abu Bakar wahai iblis? Kata iblis, aku malu kepada dia duhai Rasulullah. Jadi iblis itu malu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Menengok kita ni kira-kira malu nak iblis? Menengok kita ni malu nak iblis? Menengok Abu Bakar malu iblis? Begitu dahsyat. Ditanya apa komentar iblis tentang Sayyidina Umar Ibn Khattab? Jawaban iblis, aku tak pernah berani menjumpai dia. Kalau kulihat dia lewat di jalan A, ku tempuh jalan B agar aku tak berjumpa dengan dia. Kalau dia lewat di lembah A, ku tempuh lembah B agar aku tak berjumpa dengan dia. Mengapa begitu kata Rasul? Karena kalau Umar itu melihatku maka dipastikan dia akan membunuhku. Iblis takut ke dia? Menengok kita ni takut tak iblis kira-kira? Jadi iblis menghindari dia. Kalau menengok kita ni menghindar, iblis atau datang agak-agak?
Yang itu bedanya. Anak-anakku rahimakumullah. Walaupun sebegitu hebat Sayyidina Umar itu, diberikan saran hanya oleh seorang gubernur, kita wahai khalifah mesti punya kalender. Maka beliau kumpulkanlah namanya Majelis Syura. Majelis Syura itu diantara anggotanya ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat terpilih lainnya. Dimulailah muncul sebuah pertemuan. Ditanya oleh Sayyidina Umar, dari mana kalender Islam mesti kita awali? Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kalender Islam wahai tuan khalifah, kita awali sejak Nabi Muhammad lahir? Sayyidina Umar tak setuju. Kenapa tak setuju? Ada dua alasan. Pertama, tak ingin menyamai umat Nasrani. Ada apa dengan umat Nasrani? Umat Nasrani mengambil kalender dari yang mereka yakini lahirnya Al-Masih, lahirnya Nabi Isa alaihi salam, maka mereka sebutlah nama kalendernya kalender Masehi. Jadi kalau ada kawan antum merayakan pergantian tahun baru Masehi Desember ke Januari, sebetulnya mereka sedang merayakan lahirnya Yesus Kristus. Anak-anakku rahimakumullah. Lalu apa alasan keduanya? Selain tidak mau menyamai umat Nasrani dalam hal lahirnya orang yang diyakini penyampai risalah menjadi nama kalender, yang kedua rupanya lahirnya Nabi Muhammad belum nampak perubahan apa-apa. Nabi Muhammad lahir belum ada perubahan. Maka kemudian ada usulan kedua, bagaimana kalau kita mulai kalender Islam itu sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Pendapat kedua ini pun ditolak. Kenapa ditolak? Karena rupanya selama Nabi Muhammad menjadi Rasul, 13 tahun lamanya Nabi Muhammad menyampaikan Islam di kota Mekah. Yang masuk Islam itu wahai Ananda jumlahnya hanya 70 orang sahaja. Hanya berapa? 70 orang. Belum dianggap sesuatu yang fenomenal. Lalu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kalender Islam itu kita awali sejak Nabi Muhammad wafat? Pendapat ini semakin ditolak. Kenapa ditolak? Karena sejak Nabi Muhammad wafat maka terjadi banyak perkara. Salah satunya Pak Kamat, Ibu dan Bapak rahimakumullah, diumumkan satu perang dahsyat disebut dengan nama perang Riddah, perang melawan orang murtad. Siapa yang dikatakan orang murtad? Pertama adalah orang yang dengan wafatnya Nabi dia mengumumkan dirinya keluar dari Islam. Orang ini wajib diperangi. Yang kedua, siapa orang yang tergolong akan diperangi ini? Orang-orang yang mengaku dirinya nabi palsu atau pengikut nabi palsu. Yang paling besar pengikutnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Yang paling dahsyatnya tentang Musailamah Al-Kadzab ini, saking besarnya pengaruhnya ibu dan bapak, anak-anakku sekalian, suatu kali Nabi berkumpul dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Di antara kita yang berkumpul ini nanti tinggal 2 orang, kata Nabi. Dan yang 2 orang itu, salah satu di antara 2 orang itu orang yang nanti gerahamnya ini, kata Nabi, lebih besar daripada Jabal Uhud. Antum sudah pernah sampai ke Jabal Uhud? Abi doakan insyaallah seluruh keluarga besar MTSN satu andalan insyaallah sampai ke Jabal Uhud. Amin. Jabal Uhud itu buka lebarnya 3 kilo, panjangnya 22 kilo. Orang ini, kata Nabi, gerahamnya lebih besar daripada Jabal Uhud. Satu persatu yang hadir itu wafat, termasuk Nabi Muhammad pun juga kemudian wafat. Tinggallah 2 orang. Siapa 2 orang itu? Pertama, seorang ahli tafsir Al-Quran kaum muslimin, sahabat Nabi, namanya Ar-Rajal. Yang kedua, seorang ahli hadisnya Nabi, namanya Abu Hurairah.
Ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anakku sekalian, tiap malam Abu Hurairah menangis, tiap malam menangis. Takut beliaulah yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang gerahamnya lebih besar daripada Jabal Uhud. Suatu kali masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dicarilah siapa sahabat yang bisa melobi kepada Musailamah Al-Kadzab. Maka dipilihlah waktu itu Ar-Rajal. Kenapa Ar-Rajal yang dipilih? Pertama, dia hafal Quran, dia seorang ahli tafsir Quran. Rupanya Musailamah Al-Kadzab ini orang yang paling hebat dalam berdebat. Rupanya Ar-Rajal juga salah satu yang ahli dalam berdebat. Diadu orang yang hebat berdebat dengan orang yang hebat berdebat. Dipilih Ar-Rajal oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikirimlah beliau ke tempat Musailamah Al-Kadzab. Apa yang terjadi? Saking banyaknya pasukan Musailamah Al-Kadzab itu, lemah imannya Ar-Rajal. Membalik Ar-Rajal dari orang yang membela Allah dan Rasul, membela agama Allah, ikut dia kepada barisan pendukung Musailamah Al-Kadzab. Inilah orang yang kata Nabi, gerahamnya lebih besar daripada Jabal Uhud. Jadi pasukan Musailamah Al-Kadzab itu bukan sedikit, ibu dan bapak. Bahkan dikatakan dalam beberapa kitab sejarah, pasukannya Musailamah Al-Kadzab itu lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Anak-anakku sekalian, maka orang ini pun wajib diperangi. Tidak mungkin wafatnya Nabi dijadikan momen sejarah. Lalu ada usulan yang ketiga. Mengapa tidak dijadikan wafatnya Nabi sebagai alasan untuk membuat kalender Islam? Karena rupanya saat itulah Abu Bakar mengumumkan perang Riddah kepada orang-orang tidak membayar zakat. Ibu dan bapak, Pekanbaru ini salah satu wilayah terlemah zakat. Jadi perolehan zakat terbanyak itu Siak. Siak itu zakatnya lebih 22 miliar. Di bawah Siak itu Basnas Provinsi Riau 15 sampai 17 miliar. Di bawah Basnas Provinsi Riau ada Basnas Rohil 14 miliar. Di bawah Basnas Rohil ada Basnas Kampar 11 miliar. Di bawah Basnas Kampar ada Basnas Kuantan Singingi 9,5 miliar. Di bawah Basnas Kuantan Singingi ada Basnas Pelalawan 6,8 miliar. Di bawah Basnas Pelalawan ada Basnas Pekanbaru 6,4 miliar. Ibu dan bapak rahimakumullah, kami salah satu yang diberikan amanah lebih kurang 5 bulan yang lalu memimpin Basnas Kota Pekanbaru. Maka kami cobalah Pak Kamat mencari apa penyebabnya begitu rendahnya zakat di Pekanbaru. Di antara banyak masalah, ibu dan bapak rahimakumullah, coba bayangkan jumlah penduduk Pekanbaru 1.200.000 orang. Jumlah penduduk Siak 400.000 orang. Jadi dari jumlah penduduk Pekanbaru 3 kali lipat daripada jumlah penduduk Siak. Tapi dalam perolehan zakat rupanya Siak hampir 4 kali lipat daripada Pekanbaru. Di mana masalahnya? Ada 2 masalah ibu dan bapak rahimakumullah yang paling umum terjadi di Pekanbaru. 1, paling sulit meyakinkan orang Pekanbaru untuk mengumpulkan zakat. Jadi orang Pekanbaru ini, siapa yang nampak oleh dia diantar. Kasihlah, kalau zakatnya 3 juta, kasih masing-masing 100.000. Kasih 100.000, dibelinya lah kerupuk kuah tuh, lalu dikasih mie di atasnya, dimakannya pagi siang jadi kotoran. Maka jangan heran ibu dan bapak, boleh cek dimanapun masjid hari ini, orang yang menerima zakat itu tak pernah berubah. Tiap tahun dia terima zakat, tiap tahun dia terima zakat, tiap tahun dia terima zakat. Dan anehnya, ada orang yang berani mengaku dirinya amil dan lalu menunjuk orang lain menjadi amil. Hanya karena dia diangkat menjadi pengurus masjid, dibentuknya amil. Dia rampas hak negara, karena sebetulnya hak amil itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada pemimpin. Ini terjadi di Pekanbaru. Yang kedua, apa penyebabnya? Banyak orang Pekanbaru, ibu bapak, yang tidak mengakui Pekanbaru ini kampung dia.
Jadi yang dikatakan kampung itu rupanya Pak Irwan, kalau dia dilahirkan di sini. Kalau dia dilahirkan di sini, maka ini kampung dia. Kalau dia bukan lahir di sini, maka ini bukan kampung dia. Walaupun dia mencari uang di sini, anaknya nikah di sini, kalau sakit dia ditolong oleh orang di sini, kalau mati dia diselenggarakan oleh orang di sini, kalau dia mempestakan anak yang dihambatnya jalan di Pekanbaru, lalu dia mati dikuburkan di Pekanbaru, tetap tidak diakuinya Pekanbaru ini kampung halaman dia. Yang anehnya lagi, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-jaru ahaqqu bisyu'atih. Tetanggamu adalah orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Saya menangis mendengar Pak Irwan. Saya nelpon seorang, Pak Haji, bantulah Basnas Pekanbaru. Orang pecah pembuluh darahnya Pak, cuman tinggal menunggu mati saja dia lagi. Tak bisa kami membiayai dia Pak, karena tak ada dana Basnas. Apa katanya? Mohon maaf Pak Ustadz, kami tak biasa berzakat ke kampung. Jadi mau mati orang tuh matilah, tapi tetap zakatnya ke kampung. Jadi datang lagi orang, hidung ini pecah, membutuhkan dana 17 juta. Kita ngadu lagi kepada orang kaya lain. Saya ceramah di hadapan 350 orang kaya di Hotel Premier. Saya sampaikan, berzakatlah kalian di Pekanbaru nih. Banyak orang yang mesti ditolong di Pekanbaru nih. Ada orang yang tak makan di Pekanbaru nih. Apa yang terjadi? Hari itu dikumpulkannya zakatnya Pak Ustadz sekali itu. Lalu dihantarkannya lah ke masing-masing Basnas yang ada di wilayah Riau. 12 kota, 1 provinsi. Berapa yang dikeluarkannya? 1,3 miliar. Yang selama ini ke kampung semua tuh. Maka hari ini Pak Ketua Basnas sedang menuju ke Sumbar. Mengapa demikian? Sumbar itu luar biasa pendapatan ini ya Basnasnya. Mengapa demikian? Orang Jakarta zakatnya ke Sumbar. Orang dari mana zakatnya ke Sumbar. Orang Pekanbaru pun ke Sumbar. Jadi yang menolong orang Pekanbaru enggak ada. Enggak ada. Nah, mudah-mudahan ibu bapak dan seluruh orang tua kita di rumah tidak termasuk salah satunya. Amin ya robbal alamin. Jadi salah satu orang yang paling berhak menerima pemberian kita itu adalah tetangga kita. Tapi tak mudah meyakinkan orang Pekanbaru. Tapi alhamdulillah dalam 5 bulan ini, dalam 5 bulan kita sudah mencapai lebih 70% pendapatan tahun lalu. Jadi insya Allah ini bisa diangkat. Kalaupun tak sampai 2 kali lipat, paling tidak 150 sampai 160%. Insya Allah kita capai di tahun pertama Pak Ahmad. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Jadi ada orang tak mau membayar zakat. Nabi Muhammad wafat, dia tidak membayar zakat. Maka orang seperti ini wajib dibunuh. Maka terjadilah perang Riddah. Tidak mungkin umat Islam diperangi, dia sholat hanya karena dia tidak membayar zakat. Ini dijadikan momen kebangkitan. Jadi macam mana caranya? Ketika sudah mulai buntu, bercakaplah seorang anak muda. Nah, jadi antum ini kan anak muda. Insya Allah anak-anak muda yang bernas. Amin ya robbal. Siapa anak muda itu? Namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata dia? Wahai Khalifah Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrahlah yang menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Mengapa demikian? Orang yang cinta dunia pasti bertahan di kota Mekah. Orang yang cinta Allah dan akhirat pasti pindah ke kota Madinah. Orang yang ingin mempertahankan harta benda bertahan di kota Mekah. Orang yang mencari keridhaan Allah pindah ke kota Madinah. Bahkan istrinya masih kafir, anaknya masih kafir. Yang cinta istri, cinta anaknya bertahan di kota Mekah. Yang ingin bersama Rasulullah, dia pindah ke kota Madinah. Maka hijrahlah yang menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka dijadikanlah peristiwa hijrah itu, anak-anakku sekalian, sebagai momen
untuk mengawali kalender Islam. Nama peristiwanya adalah hijrah, nama kalendernya adalah Hijriyah. Sekali lagi, nama peristiwanya apa? Hijrah, nama kalendernya adalah Hijriyah. Siapa yang dapat pertanyaan Abi ini dapat hadiah. Di mana menariknya? Nabi itu meninggalkan rumah hari Kamis malam Jumat. Nabi kan dapat kabar beliau akan dibunuh itu hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi, Abu Jahal dan abu-abu lainnya telah bersepakat membunuh Nabi sampai ke telinga Nabi. Maka Nabi menemui dua orang. Pertama yang dijumpai Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yang dijumpai Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menariknya adalah anak-anak sekalian, setelah mereka meninggalkan rumah, Nabi tidak langsung ke kota Madinah. Kejadian hari Kamis malam Jumat itu adalah tanggal 27 Safar. Tanggal berapa? Nabi bersembunyi kemana? Kemana? Gua Sur. Gua Sur itu adanya di dalam mana? Di atas Jabal Sur. Jadi nama gowanya Gowa Sur, nama gunungnya Jabal Sur. Bersembunyi Nabi 3 hari di sana. Berarti tanggal berapa tuh? 27, 28, 29. Tanggal 1 pagi hari Ahad. Jadi Kamis malam Jumat itu Pak Kamat Bapak Ibu persis sama dengan peristiwa G30 SPKI. Jadi G30 SPKI terjadi juga di hari Kamis malam Jumat. Maka saya masih ingat kata seorang Profesor Dr. Syamruddin Nasution. Apa kata beliau? Sejarah itu adalah fakta yang berulang. Jadi sejarah itu fakta yang berulang. Kalau tidak berulang dia bukan sejarah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ingat itu, sejarah adalah fakta yang berulang. Nah, tanggal 1 Rabiul Awal Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah lewat jalur selatan. Sampai di kota Madinah itu tanggal 7 Rabiul Awal di sebuah desa kecil namanya Saniyatul Wada. Kecamatannya bernama Kuba. Makanya ada syairnya, Tola'al badru alaina min sani. Saya lama menerjemahkan Saniyatul Wada itu apa arti Saniyatul Wada? Rupanya nama kampung kecil. Jadi Tola'al badru alaina, kami telah menengok, telah terbit kepada kami bulan purnama. Di mana menengoknya? Kalau kita namanya Simpang Panam. Simpang Panam itu Saniyatul Wada. Kampung kecil bernama Saniyatul Wada. Nama kecamatannya Tampan dulu. Sekarang namanya Bina Widya. Kecamatannya Kuba. Kuba itulah Nabi Muhammad hanya beristirahat 4 hari. 8, 9, 10, 11. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad bangun kota Madinah dari Simpang Panam itu. Dari Kuba tadi, Saniyatul Wada tadi. Dibangunlah masjid. Bayangkan oleh antum, orang Islam bisa dihitung dengan jari. Nabi membuat masjid luasnya 22,5 meter kali 22,5 meter. Masjid selesainya 4 hari. Masjid di rumah antum berapa lama selesainya? Berapa hari? 4 tahun, banyak harinya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dimulai membangunnya Senin, siapnya hari Kamis sore. Makanya ada 3 Senin dan 3 12 Rabiul Awal. Hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan. Hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad diwafatkan. Hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba ini Pak Kamat sangat dicintai Nabi. Setiap subuh besok hari Sabtu,
Kalau Nabi masih hidup, Nabi pergi ke Masjid Quba ini berjalan kaki dari rumahnya. Nanti kawan-kawan yang pernah ke Madinah akan ingat betul, jarak dari rumah Nabi ke Masjid Quba itu 9 kilo. 9 kilo pergi, 9 kilo pulang. Seumur hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat subuh di Masjid Quba. Maka Masjid Quba ini masjid keempat teristimewa setelah yang disebut oleh Allah dan Rasulullah, yakni Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Aqsa. Masjid istimewa yang keempat adalah Masjid Quba. Siapa dalam keadaan bersih dari rumahnya lalu pergi dia ke Quba, sholat dia 2 rakaat, dia mendapatkan pahala umrah. Mudah-mudahan antum semua sampai di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumat pagi tanggal 15 Rabiul Awal, 12, 13, 14, 15, tanggal 16 Rabiul Awal Nabi meninggalkan Masjid Quba menuju ke tengah kota. Baru berjalan 500 meter karena berebut orang hendak memeluk Nabi, maka terlambat perjalanan Nabi ini. Rupanya hari sudah siang, dihentikan oleh malaikat Jibril. Maka sholatlah Nabi di sana sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama dalam sejarah itu di lapangan, bukan di masjid. Dulu pernah heboh-heboh kasus Monas. Ada yang mengatakan tidak sah sholat Jumat di lapangan. Nabi Muhammad itu sholat Jumatnya pertama di lapangan. Tempat Nabi Muhammad sholat Jumat itu, anakku, dibangunlah satu masjid. Nama masjidnya Masjid Al-Jumu'ah. Apa namanya? Lalu Nabi masuk ke kota Madinah. Nabi Muhammad istirahat 6 hari. Setelah 6 hari Nabi Muhammad lalu membangun masjid yang kedua, namanya Masjid An-Nabawi. Pertanyaannya, simak baik-baik. Tadi Nabi Muhammad meninggalkan rumah tanggal berapa? 27 Safar. Meninggalkan Mekah tanggal berapa? 1 Rabiul Awal. Betul? Nabi Muhammad membangun Masjid Quba tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad meninggalkan Quba tanggal berapa? 16 Rabiul Awal. Nabi Muhammad membangun Masjid An-Nabawi juga masih di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, lalu kenapa kalender Islam diawali Muharram? Nah, coba sebelah sini ada yang mau jawab? Sebelah sini, sebelah sini. Lahir. Bapak Ibu guru boleh jawab? Ada yang mau jawab? Ya, maksud pertanyaannya adalah mengapa hijrahnya Nabi kan Rabiul Awal, bukan Muharram? Mengapa kalender Islam diawali Muharram? Jadi ibu bapak rahimakumullah, ini juga harus diketahui, terutama guru-guru agama dan sejarah SKI, ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, ketika peristiwa hijrah terjadi, saat itu ada yang tidak dianggap utuh. Kenapa demikian? Kalau dimulai dari Rabiul Awal, ada satu catatan sejarah yang terlupakan. Apa itu? Peristiwa haji. Peristiwa haji. Haji itu kapan kejadiannya? Berangkatnya Dzulqa'dah, pulangnya Dzulhijjah. Jadi umat Islam ini berkumpul kembali di kampung halaman itu adalah di penghujung bulan Dzulhijjah. Bulan apa namanya setelah kaum muslimin berada di kampung semuanya setelah dia pulang haji dan sebagainya? Nama bulan itu adalah bulan Muharram. Jadi kalau membuat momentum saat seluruh kaum muslimin berada di tempat, kita mulai menghitungnya dari situ. Maka dimulailah kalender Islam itu dari bulan Muharram. Jadi tariknya itu malah 11 bulan, karena habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, habis itu Jumadil Awal, habis itu Jumadil Akhir, habis itu Rajab, habis itu Sya'ban, habis itu Ramadan, habis itu Dzul Syawal, habis itu Dzulqa'dah, habis itu
Zulhijjah baru habis tuh 11 bulan selesai. Ini yang dapat Nabi sampaikan kali ini, hanya menambah-nambah sedikit saja Pak Kamat. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah insyaallah. Kita tutup dengan doa, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Ghafur, ampunilah kami, ampunilah ayah bunda kami, ampunilah seluruh guru-guru kami, ampunilah seluruh anak didik kami ini ya Rabbal Alamin. Tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu menjauhinya. Allahumma ya Salim, selamatkanlah kami, selamatkanlah seluruh iman dan akidah anak-anak kami, wabil khusus ananda kami di sekolah tercinta ini ya Rabbal Alamin. Engkau perkuat hatinya, engkau perkuat keislamannya, engkau perkuat imannya, engkau baguskan adab dan akhlakul karimahnya ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, khusus untuk kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami, lapangkanlah alam kuburnya, jangan biarkan tanah kuburan menghimpit tubuh tuanya. Berikanlah kemudahan ketika menjawab pertanyaan munkar wa nankir. Jadikanlah alam kuburnya indah, bagikan istana dan syurga. Berikanlah payung yang teduh di alam mahsyar, kendaraan yang baik ketika meniti siratul mustaqim. Engkau hindarkan dari azabmu ya Allah, Kau tempatkan mereka semua ke dalam keindahan syurgamu ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Sihatkanlah kepala madrasah kami, seluruh pimpinan dan seluruh guru-guru kami. Tunjukkanlah kepada mereka ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada mereka kebaikan dan mampu mengikuti kebaikan, agar selamatlah agama Allah di sekolah tercinta ini ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berikan ilmu yang luas kepada mereka, berikan hati yang luas kepada mereka. Bahagiakanlah rumah tangganya ya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan saleh dan salehahkan pula anak-anak mereka ya Rabbal Alamin. Demikian juga anak-anak kami yang berada di depan kami ini ya Rabbal Alamin. Tuntunlah hati mereka, tuntunlah ilmu mereka, tambahkan luas pemahaman mereka, dan jadikanlah mereka pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Sekali lagi semuanya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi sama-sama semua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kulli mujahid
Allah